Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video gue. Dan seperti biasa, hari ini gue mau ngelanjutin episode atau segmen Jangan Salah Jalan ya guys. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tips nih teman-teman nih. Ini juga hal-hal kecil tapi sering dilupakan, sering apa ya, pengendara di Indonesia itu kadang-kadang ada yang tidak peduli dengan hal ini. Apakah itu? Jeng. Ya, jadi tekanan angin ban motor atau ban kendaraan. Nah, kalian tahu ya kalau di dalam sebuah ban kendaraan itu kan menggunakan angin ya, atau tekanan angin, baik yang tubeless ataupun yang menggunakan tube atau menggunakan ban dalam. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman, prinsipnya mau tubeless ataupun ban dalam itu sama-sama memerlukan tekanan angin yang ideal. Kenapa tekanan angin itu harus ideal? Karena tekanan angin itu dapat mempengaruhi stabilitas kendaraan kalian. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak ya. Salah satunya ya stabilitas kendaraan, kedua performa kendaraan. Performa itu karena semakin kurang anginnya biasanya semakin berat di mesin gitu, ditarikan. Dan efeknya apa? Ya efeknya bensin kalian jadi boros, konsumsi BBM jadi boros gitu. Jadi tadi yang pertama kestabilan, kedua performa ya. Terus yang ketiga sebenarnya gini, tekanan angin yang ideal itu dapat mengurangi resiko ban kalian itu terkena paku atau benda-benda tajam lainnya teman-teman. Gitu. Jadi gini, kalau semakin banyak bagian permukaan ban yang mengenai aspal, which is berarti tekanannya harus ideal. Nah itu berarti kan semakin kecil permukaan itu dapat terkena benda-benda tajam gitu. Jadi ketika melewati contoh deh paku gitu di jalan. Nah paku itu tuh kemungkinannya nggak akan diinjak, itu nggak akan naik ke bagian ban gitu, ke permukaan ban. Beda hal kalau si ban itu kempes. Nah kalau ban itu kempes atau kurang angin kan semakin banyak nih permukaan yang kena aspal. Nah itu semakin besar peluang si benda tajam atau paku itu untuk nusuk ke ban gitu, ke permukaan ban. Sebenarnya tekanan angin itu hal sepele, tapi sebenarnya efeknya itu lumayan banyak. Jadi buat kalian yang selama ini mungkin masih abai, tidak peduli dengan tekanan angin, ya sebaiknya mulai dirutinkan untuk mengisi angin gitu ya, untuk cek angin. Lagian di Planet Ban gratis kok. Kalian kan mungkin banyak ya yang ganti ban atau servis di Planet Ban gitu ya, dan itu gratis kok. Gitu, minta tolong masnya aja buat ngisiin gitu. Ya at least 2 minggu sekali gitu. Kalau ngerasa masih kecepatan ya maksimal ya sebulan sekali kalian cek. Kecuali kalian ada ngerasa gejala-gejala bocor halus, kok berkurangnya cepet banget gitu, let's say seminggu tapi kok udah kayak kempes gitu. Nah itu kemungkinan ban kalian ada masalah, mending diperiksain gitu teman-teman. Nah terus ada pertanyaan, nitrogen atau angin biasa bang ini isinya? Sebenarnya kalau buat harian itu sama aja teman-teman, nggak ada perbedaan yang signifikan. Cuma setahu gue kalau menggunakan nitrogen itu kan dia punya partikel udara gitu ya. Partikel udara itu lebih besar sehingga kemungkinan dia hilang tekanan karena didiemin gitu ya, itu lebih kecil. Jadi kalian pernah kan ya misalnya ninggalin motor di rumah berapa minggu gitu, terus tiba-tiba bannya makin lama makin kempes. Nah
kalau menggunakan nitrogen itu tuh semakin minim kemungkinan seperti itu teman-teman. Terus yang kedua, kalau menggunakan nitrogen, udara yang di dalam itu tidak cepat panas. Karena gini, ketika ban berputar itu sebenarnya kan ban atau udara yang ada di dalamnya itu kan stres ya, dia kan terus digesek gitu ya udara yang ada di dalam. Nah, kalau menggunakan nitrogen itu tidak cepat membuat ban itu semakin panas. Nah, ini efeknya sebenarnya kalau kalian berkendara jauh sih, misalkan mobil lewat tol gitu ya, kayak dari katakanlah dari Surabaya ke Jakarta gitu. Nah, sehingga itu juga mengurangi resiko-resiko seperti ban itu bisa amit-amit gitu ya, bisa pecah gitu loh. Gitu teman-teman. Walaupun sebenarnya penyebab utama ban pecah di jalan tuh bukan karena tekanan angin sebenarnya. Bukan karena tipe anginnya, melainkan karena tekanan angin justru. Jadi buat kendaraan roda 4 juga sama. Semakin dia tuh kempes, semakin dia tuh kurang angin, maka kan si ban itu akan semakin stres untuk menahan beban ya. Jadi ban itu kan punya kekuatan ya, punya dinding ban. Nah, ban itu akan semakin sering dia mengayun gitu loh teman-teman. Misalkan lewatin jalanan bumpy kayak gini. Nah, kalian perhatiin deh, ban itu kan pasti kayak punya sistem redaman sendiri. Nah, ketika anginnya itu kurang, maka ban itu akan semakin capek. Karetnya itu akan semakin capek, dan kawat penahannya juga akan semakin ditekan kan jadinya. Jadi dalam ban itu kan ada kawatnya ya. Nah, kawatnya itu akan semakin stres juga dia. Nah, efeknya apa? Ketika kalian berjalan di kecepatan tinggi dengan ban yang kurang angin, itu potensi ban kalian sobek itu tinggi banget teman-teman. Gitu. Terus ban kempes itu juga berpotensi merusak velg kalian, karena ketika ban itu kurang angin terus kena jalanan berlubang ya, atau jalanan yang nggak rata, nah itu kemungkinan batunya atau aspalnya itu yang ujung dari lubang tadi itu bisa sampai ke bibir velg. Nah, jadi bibir velg kalian itu berpotensi nanti kayak ada benjolan atau ada cekungan gitu. Nah, itu ciri-ciri ban kalian tuh kurang angin dan pernah kejeduk lubang gitu ya, kebentok lubang gitu. Jadi sebenarnya ban itu ya, setahu gue ya, correct me if I'm wrong, nah setahu gue ban itu lebih baik itu keras kalian, tapi jangan over air juga, jangan over pressure juga, jangan kebanyakan, tapi sesuai dengan tekanan, atau dilebihkan malah nggak apa-apa, dilebihkan 2 atau 3 PSI dari yang seharusnya. Misalkan tekanan seharusnya adalah 38, kalian isi 40, itu malah nggak apa-apa daripada tekanan angin ban kalian kurang. Karena resiko dari tekanan ban kekencengan itu sebenarnya cuma di ini aja, jadi lebih keras gitu loh, tapi tidak ada efek keamanan atau yang lebih parah dibanding ketika kalian menggunakan tekanan yang rendah gitu. Coba deh kalian boleh double check yang gue sampaikan ini. Nah, jadi sekali lagi, ban itu harus optimal, harus sesuai dengan tekanan yang dianjurkan, atau boleh dilebihkan, cuma jangan yang terlalu jauh gitu dari angka pabrik gitu ya. Ya tadi kenapa ban itu harus optimal? Gue ulang lagi ya, karena kalau dia tuh kempes, potensinya gampang bocor, BBM jadi boros, tenaga jadi berat, terus velg kalian bisa rusak kalau kena batu atau lubang gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Dan setiap ban sebenarnya juga punya tekanan angin yang berbeda juga teman-teman. Misalkan hari ini kalian katakanlah pakai Bridgestone atau pakai Dunlop.
biasa tekanannya sekian. Nah besok kalian misalnya ganti ban nih, ganti merek lain, misalnya ganti apa ya, ganti Yokohama gitu atau ganti Michelin. Nah itu kemungkinan itu ada dia punya apa ya, tekanan angin yang berbeda, tekanan optimalnya bisa selisih 2 PSI. Dan itu harus dicari tahu juga di spek bannya teman-teman gitu. Walaupun sebenarnya kalau untuk kendaraan apa ya, kendaraan komuter ya, kendaraan umum lah yang ada di jalan ya, mungkin nggak usah terlalu serius ya menanggapi itu, apa perbedaan tekanan pada setiap tipe ban atau merek ban. Yang penting tuh ideal buat si mobilnya aja gitu ya, atau di kendaraan motornya itu. Nah, gitu teman-teman. Beda halnya dengan kebutuhan off-road teman-teman, atau kebutuhan jalan yang nggak aspal gitu ya, misal di tanah atau di gravel yang memang untuk kebutuhan off-road lah. Nah itu baru itu tuh perlu tekanan yang rendah teman-teman, supaya itu ningkatin traksi. Ya kalian bayangin ya, di jalanan yang nggak rata tapi ban kalian kenceng, otomatis kan yang kena permukaan apa namanya, permukaan medannya itu ya, misalnya tanah atau batu-batuan kan semakin dikit ya. Nah makanya biasanya kalau off-road itu dikurangin tekanannya, bahkan ekstrim kadang-kadang nguranginnya itu bisa sampai sisa 10 PSI atau bahkan 6 PSI gitu ya. Tapi balik lagi itu harus diimbangin sama bannya juga gitu loh, nggak serta-merta semua ban bisa dikurangin sampai segitu. Ya ban-ban yang MT aja, yang multi-terrain biasanya. Kan ban itu ada beberapa jenis ya, ada yang all terrain, ada multi-terrain, terus ada yang untuk jalan aspal aja gitu. Biasanya itu perbedaannya di gripnya. Jadi kalau kalian pakai ban MT multi-terrain untuk di jalan aspal, otomatis gripnya akan rendah karena kan dia biasanya kembangnya gede-gede ya. Nah itu tuh buat ngejaga traksi di medan yang nggak aspal, di tanah, pasir, terus di lumpur, kayak gitulah. Itu mungkin kita bahas di pembahasan yang berbeda ya. Kadang di motor juga ada soalnya yang bannya seperti itu. Tapi intinya di video ini gue ingin mengingatkan bahwa tekanan angin itu hal sepele, hal cuma ya kadang-kadang bisa dibilang gratis, tapi kalian sering lupakan gitu. Nah sebaiknya mulai sekarang kita cek yuk berapa tekanan angin ban kita sekarang. Kalau kurang ya kita isi. Nah, kalau gue sendiri biasanya ngisi motor gue itu di belakang 40 atau 38 ya, depan di 35 gitu teman-teman. Ya teman-teman, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau masukan lain, silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti kita diskusi. Nah gue tutup ya video ini sampai di sini, dan gue doakan semoga kalian selalu sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari bahaya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.